Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saya memahami bahwa setiap orang itu berbeda. Setiap orang diciptakan dengan unik oleh Tuhan. Dan keunikan itu untuk menceritakan tentang Tuhan. Masalah pergumulan dalam hidup kita dengan orang lain berbeda. Supaya melalui masalah dan pergumulan, kita bisa menceritakan Tuhan dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Panggilan hidup kita adalah menceritakan tentang Tuhan. Hidup kita menjadi saksi dikatakan oleh firman Tuhan. Artinya Bapak, Ibu, dan saya dalam hidup ini dipanggil untuk menceritakan akan Tuhan dalam hidup kita. Tapi ada banyak orang di dalam kehidupannya ketika berbeda dengan orang lain, di dalam masalah dan pergumulan yang berbeda dengan orang lain, yang diceritakan bukan Tuhan, tapi keluhan-keluhan, yaitu pilihan seseorang. Ada banyak orang di dalam keunikan hidupnya, keunikan masalahnya, orang lebih senang untuk berkeluh kesah. Tetapi kita perlu tahu, orang-orang yang di dalam pergumulan, masalah, dan keberadaan dirinya yang berbeda dengan orang lain, tetapi mereka bisa menceritakan Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang hebat. Albert Einstein misalnya. Albert Einstein adalah seorang yang pada awalnya dianggap miskin, dianggap bodoh, orang yang nggak diakui. Tetapi ketika Albert Einstein menulis makalah dengan 5 topik yang membuat Albert Einstein kemudian diakui oleh dunia, itu menjadi sebuah perjalanan yang luar biasa dari Albert Einstein. 5 topik ditulis oleh Albert Einstein dalam makalahnya. Yang pertama tentang cahaya, tentang ruang, tentang waktu, tentang energi, tentang relativitas. Itu mengubah cara pandang orang terhadap Albert Einstein. Albert Einstein punya masalah, punya pergumulan dalam hidupnya. Tidak dianggap orang miskin, orang bodoh, dan sebagainya. Tetapi dia punya semangat, bukan untuk berkeluh kesah, tetapi melakukan sesuatu. Sehingga orang melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ada orang yang lain lagi, 2 saudara kembar bernama Josh dan Charles. Saudara kembar bernama Josh dan Charles. Mereka punya keterbelakangan. Mereka tidak mampu berhitung angka 1 sampai 30, nggak bisa. Tetapi Bapak Ibu bisa memberikan tanggal kepada orang ini dan mereka akan bisa menyebutkan itu hari apa. Tanggal itu hari apa. Bahkan tanggal 8 tahun ke depan. Mereka akan bisa menyebut tanggal itu hari apa. Mereka orang yang nggak bisa berhitung angka 1 sampai 30, nggak bisa. Charles dan George, 2 orang saudara kembar. Ada orang lain lagi, bernama Leslie, seorang tunanetra, seorang yang juga menderita cerebral palsy, seorang yang mampu memainkan piano. Hanya 1 kali dia mendengar permainan piano, konserto 1 dari Tchaikovsky. Hanya sekali dia mendengar permainan piano, dia bisa memainkan kembali konserto 1 Tchaikovsky. Memainkannya dengan sempurna, tanpa sedikit pun kesalahan. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang punya pergumulan, punya masalah dalam hidupnya. Tetapi ketika kita melihat mereka menjadi hidup yang luar biasa. Karena mereka bukan orang yang berkeluh kesah. Mereka menjadi orang yang terus menceritakan Tuhan, menceritakan perjuangan mereka, di dalam keunikan mereka. Di dalam Alkitab kita akan belajar dari kisah Daud dan Goliat. Saya percaya Bapak Ibu hafal kisah itu, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu melihat ayat 38 sampai 40, bagian yang mungkin jarang kita perhatikan. 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 40. Dikatakan begini, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud.
Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Demikianlah ia mendekati Goliat orang Filistin itu. Bapak Ibu perhatikan cerita ini. Kisah ini menarik. Bagaimana Daud memilih untuk menanggalkan pakaian perang dari Saul. Karena Daud ketika mencoba pakaian perang yang diberikan oleh seorang raja, pakaian perang seorang raja, tidak membuat Daud lalu menjadi orang yang lebih siap untuk berperang. Daud kembali dengan pakaian gembalanya. Daud kembali dengan tongkat dan umban dan 5 batu licin dalam kantong gembalanya. Kenapa? Karena keunikan Daud. Itulah yang membedakan Daud dengan orang lain untuk menceritakan Tuhan. Daud memilih untuk menanggalkan pakaian perang Saul karena pakaian itu tidak lalu membuat Daud menjadi orang yang lebih siap untuk berperang. Keunikan Daudlah yang membuat dia siap untuk berperang menghadapi masalah besar yang ada di depannya, yaitu Goliat. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang ketika mereka berkeluh kesah, mereka mengatakan, "Ya karena saya nggak bisa hidup seperti kamu, maka saya nggak bisa menceritakan tentang Tuhan." Tidak. Kehidupan kita berbeda dengan orang lain, masalah dalam hidup kita berbeda. Bagaimana kita menempatkan Tuhan di dalam keunikan itu, sehingga kita bisa menceritakan Tuhan. Bukan karena kita menjadi sama dengan orang lain, baru kita bisa menceritakan Tuhan. Tidak. Keunikan kita membuat kita menceritakan Tuhan sebagai Tuhan yang bisa kita ceritakan dari sisi yang berbeda dengan orang lain. Ceritakanlah Tuhan dalam hidup kita. Tinggalkan keluhan-keluhan. Masalah, pergumulan dalam hidup kita membuat kita diciptakan Tuhan dengan sangat unik, supaya kita bisa menceritakan Tuhan berbeda dengan orang lain, dan kita bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.